Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok DES ingin mempresentasikan tentang proyek akhir UAS kami. Nah, jadi kami perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Eral Setiaki Siregar, NIM 1814066. Saya Sinta Oktaviola Woma, NIM 1814010039. Saya Krisna Febriansyah, NIM 1814011057. Saya Dwi Auli Andini, NIM 1814111069. Oke, jadi sebelumnya kami mau minta maaf karena tugasnya nggak sesuai sama yang diberikan oleh Pak Jos. Jadi kami tuh cuman bisa sampai ngebuat grid-nya. Terus di tahap 2-nya kami tuh gagal terus. Nge-lag kan nih, nge-lag. Dah. Jadi kurang lebih ya, jadi kami memakai project lain ya, memang. Jadi tapi kami udah berusaha memahami projectnya. Jadi ini kurang lebih hasilnya, ini kayak terrain gitu, simulasi terrain. Terus nanti ada kayak cahaya, ada satu poin itu sebagai cahayanya, yang berwarna biru. Nah, jadi di terrain ini, itu konsep dasarnya sebenarnya ada vertex atau titik-titik yang digabungkan, lalu mereka tuh ditarik secara random, sehingga membuat lekukan-lekukan kayak gini. Nah, cara nariknya itu pakai Perlin noise namanya. Jadi itu namanya algoritma Perlin noise. Nah, untuk codingannya sendiri itu akan mulai kami jelaskan. Yang pertama akan disampaikan oleh Sinta. Nah, di codingan ini pertama kami memakai ada 8 library. Terus yang bagian image itu untuk judul aplikasinya itu kami memakai 3D Perlin Noise Terrain. Baru yang untuk bagian terrain X-nya itu kami kasih nilai 1200, untuk yang Y bernilai 800. Lalu yang float like post counter itu bernilai 0. Itu untuk pencahayaan gitu. Terus yang float normal speed bernilai 0,1 F. Yang float movement speed itu normal speed, sama dengan normal speednya. Baru Maaf ya, kami memakai tipe data check this frame itu bernilai false, cursor locked itu bernilai false, is running bernilai true, forward bernilai false, backward bernilai false, right bernilai false, left bernilai false, up bernilai false, down bernilai false, turbo bernilai false, slow bernilai false, so wireframe bernilai true, so normal bernilai false, so lighting bernilai true. Nah, oke, jadi itu penjelasan variabel dari si Sinta. Selanjutnya kita masuk ke ada grafik, kamera, tekstur, shader, sama mesh. Jadi di sini ada beberapa kelas. Kita lihat ke bagian kanan. Itu bakalan dibuat di main CPP-nya. Jadi kelas grafik untuk variabel grafik dan kamera, tekstur, dan seterusnya. Jadi kamera tuh untuk usernya, kamera user lah pokoknya. Terus tekstur itu untuk yang warna hijau terrain tadi itu pakai tekstur. Nah, shader itu untuk membuat apa yang ditampilkan. Dan mesh ini, mesh terrain sama mesh light ini, itu untuk kalau terrain untuk gelombangnya, kalau light itu untuk cahayanya tadi. Nah, lanjut. Jadi di sini kan ada mouse X sama mouse Y. Nah, di aplikasinya itu kalau kita gerakkan mouse, itu kayak kita menggerakkan kamera. Itu namanya kayak crosshair, seperti di game-game gitu. Jadi kemana mouse gerak, ke situ kameranya akan pergi gitu. Nah, kita lanjut
aja ke bagian bawahnya. Jadi di sini dia ngebind shadernya, terus nge-update shadernya. Baru grafiknya ini dia ngegambar mesh-nya atau ngegambar terrain-nya tadi. Selanjutnya di sini inisiasi untuk pencahayaan. Nah, di sini inisiasi pencahayaan, terus posisinya itu selalu kayak nambah 0,01. Jadi dia tuh tetap jalan terus kayak gitu. Tadi kan dia cahayanya jalan terus. Nah, selanjutnya di sini ada 3 fungsi, show wireframe, show normal, sama show light. Jadi 3 fungsi ini nanti dipanggil ketika keyboard ditekan, yang nanti akan dijelaskan oleh Krishna. Yang pertama itu show wireframe. Wireframe itu grid yang dibuat oleh fungsi grafik dan shader ini. Jadi gridnya itu garis-garis putih yang ada di program tadi, yang garis kotak-kotaknya. Nah, kalau show normal ini titik tengah dari kumpulan titik-titik. Misalnya ada 4 titik gitu kan. Jadi titik tengahnya itu adalah namanya normal. Jadi kalau normalnya ditunjukin, nanti bakal ada kayak tongkat ke atas gitu, nanti bakal ditunjukin. Dan yang terakhir itu ada fungsi show light. Show light ini untuk kita mau pakai pencahayaannya atau enggak, cahayanya mau muncul atau enggak gitu. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Krishna. Nah, selanjutnya ini adalah kontrol dan user input. Di sini berisi kontrol keyboard dan mouse. Lanjut ke fungsi keyboard down. Nah, yang pertama yaitu fungsi keyboard W untuk forward through, yaitu untuk memajukan kameranya. Yang A untuk ke kiri, yang S mundur, lalu yang right ke kanan. Nah, ini yang Z untuk menampilkan wireframe-nya. Lalu yang X untuk menampilkan normal, C untuk like-nya, left control untuk down, left shift untuk turbo, left alt untuk slow, space untuk up. Lalu fungsi key up ini untuk memfalse semua yang dari key down tadi. Selanjutnya ada mouse motion. Fungsi ini untuk membuat mouse sebagai penggerak kameranya. Yang bawah adalah mouse button down. Jadi bila mouse diklik, maka mouse menjadi penggerak kamera. Lalu ada SDL quit untuk keluar dari window-nya. Lalu yang bawah ini window event untuk mengatur panjang dan lebar window-nya. Selesai. Oke, udah selesai. Jadi kurang lebih itu penjelasan kami tentang aplikasi ini. Sekali lagi kita coba jalankan untuk menginput user control-nya. Nah, jadi ini kalau mouse-nya digerakkan, jadi kalau user menggerakkan mouse, kameranya bakal gini. Pertama kita masuk ke W, jadi dia itu ke depan gini. S mundur, A ke kiri, dan D ke kanan. Terus tadi ada space untuk naik kameranya gini. Dan ada left control untuk turun. Ya. Baru untuk yang 3 fungsi tadi, yang pertama itu ada show grid.
Jadi grid-nya ini pertama nampak nih ada putih-putih kan. Kalau mau dihilangkan kita tekan Z. Nah, jadi grid-nya itu udah nggak ada. Kalau mau kita tunjukkan lagi, tekan Z lagi. Nah, baru ada yang namanya show normal. Jadi normal itu titik tengah yang dibilang tadi. Coba kita lihat lebih dekat. Kita lihat lebih dekat ke bawah. Nah, jadi itu normal, ada titik-titik tengahnya di grid-grid itu. Oke, coba kita hilangkan gridnya ya. Nah, jadi kayak titik-titik tengah gitu. Terus yang terakhir ada namanya show light. Jadi untuk nampain cahaya atau enggak. Jadi ini kalau kita tekan C, cahayanya hilang. Kalau kita tekan C-nya lagi, cahayanya akan muncul. Nah, itu dia. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan tentang proyek UAS kami. Jika banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.